Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Yustisya Supriyatna dari kelas 1C Prodi D3 Teknik Mesin. Saya di sini akan menjelaskan dasar-dasar K3. Apa itu K3? K3 secara filosofi yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Lambang K3. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti makna tanda palang yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Arti atau makna roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti atau makna warna putih yaitu bersih dan suci. Arti warna hijau sendiri yaitu selamat, sehat, dan sejahtera. Arti makna 11 roda gigi yaitu adalah 11 bab Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan K3 itu sendiri secara universal yaitu mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali atau repeated accident, dan yang terakhir menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya atau keserah hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, agar sumber produksi dapat berjalan secara aman dan efisien. Hazard atau bahaya adalah sumber isi atau situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. Hazard dapat berupa bahan-bahan, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Danger sendiri merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi bila mana terjadi accident. Safe itu sendiri yaitu suatu kondisi sumber bahaya yang telah teridentifikasi dan telah dikendalikan ke tingkat yang memadai atau menuju ke tingkat yang aman. Kecelakaan itu sendiri adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta bendanya itu sendiri. Contohnya, kecelakaan kerja yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Catatan yang di sini adalah kecelakaan kerja tidak selalu diukur adanya korban manusia cedera ataupun mati. Akibat kecelakaan kerja. Untuk akibat kecelakaan kerja itu sendiri yaitu kerusakan dan atau bentuk kerugian berupa cedera, sakit fisik atau mental, hingga kematian. Kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Definisi inermis.
Near-miss adalah kondisi atau situasi di mana kecelakaan hampir terjadi. Secara sederhana, dapat diartikan menjadi hampir celaka. Tidak ada cedera, tidak sakit, dan tidak mati. Insiden atau near-miss perlu mendapat perhatian yang sama seperti kecelakaan. Kejadian yang sama apabila terulang mungkin berakibat cedera serius. Definisi accident. Accident adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan akibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Accident adalah suatu insiden yang menyebabkan cedera, sakit, penyakit, atau kematian. Mengapa kecelakaan itu terjadi? Kecelakaan itu terjadi karena ketiga sering dinomorduakan. Contoh pada gambar yang pertama ini. Dia kerja di atas ketinggian namun tidak menggunakan pengaman, misalnya harness, helm, atau APD yang lainnya. Kalau yang ini sama, dia bekerja di ketinggian juga tidak menggunakan APD, harness, dan lain-lain. Pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga di sini ada 5, yaitu pendekatan secara kemanusiaan, ekonomi, filosofi, keilmuan, dan hukum. Pendekatan ketiga secara kemanusiaan. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi si korban atau keluarganya. Ketiga, melindungi pekerja dan masyarakat. Ketiga, bagian dari HAM. Pendekatan secara ekonomi. Ketiga, mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas. Pendekatan ketiga menurut filosofi. Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditunjukkan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pendekatan ketiga secara hukum. Ketiga merupakan ketentuan perundang-undangan. Ketiga wajib dilaksanakan. Ketiga pelanggaran terhadap ketiga dapat dikenakan sanksi pidana atau denda kurungan. Tujuan: melindungi tenaga kerja dan orang lain, aset, dan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pendekatan ketiga secara keilmuan. Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain, atau accident prevention. Sasaran ketiga itu sendiri menuju kepada para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja formal maupun informal. Menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien. Menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja, yaitu dari beban kerja, fisik, mental, lingkungan kerja, fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi, dari kapasitas kerja, keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan gizi, usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Prinsip dasar penerapan ketiga. Hazard atau risk assessment, identifikasi dan analisa potensi bahaya. Kontrol, tindakan, pengendalian bahaya. Teori kecelakaan kerja. Teori kecelakaan kerja ada 2, yaitu kerugian langsung, penderitaan pribadi, kerasa kehilangan keluarga korban, dan kerugian tak langsung, yaitu kerusakan material, kehilangnya peralatan, biaya akibat berhentinya produksi. Penyebab kecelakaan kerja itu sendiri yaitu ada 2, antara lain unsafe action atau tindakan tidak aman,
dan unsafe kondisi, yaitu kondisi tak aman. Contoh kondisi tidak aman yaitu pada gambar pertama. Ini adalah penataan kabel yang tidak baik, bisa menyebabkan konsleting arus listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Ini nomor 2 yaitu penataan box atau barang yang tidak sesuai. Ini dapat mengakibatkan kecelakaan kerja terhadap petugas atau karyawannya yang ada di samping, bisa tertindih atau dan sebagainya lah. Dan ini contoh tindakan tidak aman. Yang pertama ini menggendong forklift. Ini sangat bahaya karena kalau beban yang di depan terlalu berat, forklift yang utama ini akan ternungging ke depan lah, bahasanya kayak gitu. Yang kedua ini ngaco lagi. Ini motong kayu di punggung temennya. Payah. Oke, ternyata habis. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.